Serial ke-259. Novel fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer. Bersama Suara Serak. Cerita berlanjut. Xiao Nunu masih khawatir tentang hadiah 10.000 kemenangan berturut-turut, jadi dia tidak banyak bicara dan kembali ke topik utama. Hehe. Pengawas di gedung Jiushu tertawa, ini adalah orang pertama yang mencapai rekor 10.000 kemenangan di medan perang Jiushu. Tentu saja kita tidak bisa terlalu pelit. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Kemudian, pihak lain melanjutkan, kalau begitu aku akan menghadiahimu senjata abadi tingkat 9. Senjata abadi tingkat 9. Mata Xiao Nunu menjadi cerah. Tepat saat pihak lain selesai berbicara, sebuah bola cahaya terang muncul di atas kepala Xiao Nunu. Bas! Kemudian, gelombang energi yang kuat terpancar. Xiao Nunu tampak penuh harap, dan kemudian bola cahaya jatuh dari langit. Xiao Nunu segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Buk! Sebuah kotak brokat persegi yang berat jatuh dengan mantap ke telapak tangan Xiao Nunu. Apa isinya? Tanya Xiao Nunu. Buka saja dan Anda akan tahu, jawab manajer gedung Jiushu. Xiao Nunu segera memegang kotak brokat itu dengan satu tangan dan membuka tutupnya dengan tangan lainnya. Cahaya jingga yang menyilaukan keluar dari celah itu, lalu yang dilihat Xiao Nunu adalah sebuah cambuk. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil. Gagang cambuk itu sangat halus dan memiliki pola-pola unik terukir di atasnya. Bagian utama cambuk itu seperti seberkas cahaya. Sinar cahaya itu membentuk beberapa lingkaran, bersinar dengan cahaya jingga yang indah. Apakah ini senjata abadi tingkat 9? Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, memasukkan tangannya ke dalam kotak, lalu memegang gagangnya dan mengambilnya. Detik berikutnya, energi dahsyat dilepaskan, dan badan cambuk yang menyerupai balok itu segera meledak dengan kilat liar dan api yang membakar. Kedua kekuatan itu saling terkait membentuk cahaya dan bayangan rune yang tajam, menambahkan aura kehancuran pada cambuk yang sudah cantik itu. Xiao Nunu segera merasakan pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir di telapak tangannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Xiao Nunu menunjukkan ekspresi gembira. Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh senjata abadi tingkat 9. Kekuatannya jauh melampaui 32 senjata yang disintesis oleh Tai Sang Feng Hua. Saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda, kata manajer gedung Jiushu. Xiao Nunu tersenyum. Sejujurnya, dia sedikit skeptis tadi. Senjata abadi tingkat 9 sangat langka dan hanya ada di tangan beberapa pasukan teratas. Xiao Nunu tidak berani memikirkannya. Orang-orang di balik medan perang Jiushu sangat murah hati. Dermawan. Manajer itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Nunu. Dia berkata, bukan karena kami murah hati, tetapi Anda sangat langka. Sebagai orang pertama yang mencapai rekor 10.000 kemenangan berturut-turut, Anda layak mendapatkan kehormatan ini. Ada banyak orang yang telah mencapai 100 kemenangan berturut-turut. Banyak juga yang memenangkan 1.000 pertandingan berturut-turut. Bahkan ada beberapa jenius super yang berhasil meraih ribuan kemenangan berturut-turut, namun hanya Xiao Nunu yang mampu meraih 10.000 kemenangan berturut-turut dalam waktu yang begitu lama. Apa namanya? Tanya Xiao Nunu. Cambuk Pembunuh Dewa, kata sang manajer. Nama yang sangat mendominasi. Lebih mendominasi lagi penggunaannya. Cambuk Penghancur Dewa, ini sangat kuat. Tidak hanya dapat melukai badan lawan dengan pareh, tetapi juga langsung mengenai jiwa musuh. Dengan satu cambuk, jiwa akan hancur. Berapa banyak orang yang dapat menahannya? Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mata Xiao Nunu berbinar karena kegembiraan. Sungguh, hadiah untuk senjata abadi tingkat 9 jauh melampaui harapan. Bagi Xiao Nunu, ini adalah kartu truf kuat lainnya. Seketika, Xiao Nunu menyingkirkan cambuk penghancur dewa dan bertanya, apakah aku masih punya 1 triliun batu abadi untuk diklaim? Ya, apakah kau ingin mengambilnya? Di medan perang Kyushu, setiap kemenangan akan menghadiahkan 100 juta batu abadi. Xiao Nunu memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut, dan hadiahnya secara alami terakumulasi menjadi 1 triliun. Baiklah, ambillah. Baiklah. Setelah itu, bola cahaya lain menyala di langit di depan Xiao Nunu, dan kemudian sebuah tas penyimpanan yang dibuat dengan indah jatuh dari langit. Xiao Nunu mengulurkan tangannya lagi untuk menangkapnya. Tas penyimpanannya berat, jadi ruang internalnya pasti sangat besar.
Senjata abadi tingkat 9, 1 triliun batu abadi. Ceritakan padaku, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Xiao Nunu. Bolehkah aku bertanya? Pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan medan perang Kyushu? Setiap hari ada yang menang di medan perang, setiap hari ada yang mengumpulkan bonus batu peri dalam jumlah besar. Berapa banyak batu peri yang kamu konsumsi setiap hari? Xiao Nunu menanyakan keraguan di dalam hatinya. Kekayaan besar macam apa yang mampu menahan konsumsi sebesar itu? Manajer itu tersenyum tenang, Anda akan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Membuat Anda penasaran? Tidak, ini cerita yang panjang. Lalu apa pentingnya medan perang Kyushu? Tentu saja untuk membuat Anda lebih kuat, kata pihak lain, tetapi sepertinya dia tidak mengatakannya. Xiao Nunu ragu sejenak lalu berhenti bertanya lebih lanjut. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Tidak perlu mengantarmu. Kemudian, Xiao Nunu berjalan keluar dari gerbang gedung Jeushu. Di alun-alun luar, Yao Jianyun dan Yin Yaner sedang menunggu. Melihat Xiao Nunu keluar, kedua wanita itu segera menyambutnya. Tuan, bagaimana? Apa hadiahnya kali ini? Senjata abadi. Jawab Xiao Nunu. Senjata ajaib macam apa? Yin Yaner menjadi semakin penasaran. Yao Jianyun melanjutkan, kualitasnya mungkin seperti senjata abadi tingkat 8, kan? Xiao Nunu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yin Yaner memiringkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu begitu murah hati? Tentu saja, peringkat 8, kan? Yao Jianyun menatap Xiao Nunu. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, pangkat ke-9. Apa katamu? Mata kedua gadis itu langsung terbelalak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah hadiah untuk 10.000 kemenangan berturut-turut begitu mengerikan? Setelah meninggalkan menara Jeushu, Xiao Nunu dan Yin Yaner dibawa oleh Yao Jianyun ke sebuah rumah besar yang dibangun di tepi danau. Di gerbang rumah bangsawan, ada 3 sosok yang dikenal berdiri. Mereka adalah 3 teman Yao Jianyun, Zhou Su, Li Qianfan, dan Meng Qilin. Kalian di sini. Mereka bertiga segera datang. Adik Xiao, selamat atas kemajuanmu ke medan perang 10.000 kemenangan. Hebat sekali. Kami terus menonton penampilanmu di medan perang 1000 kemenangan. Sejujurnya, kami belum pulih. Jika kamu tidak keberatan, kami akan mengikutimu di masa mendatang. Ketiganya datang dan mulai memuji Xiao Nunu. Tentu saja, tidak peduli seberapa mereka memujinya, itu sepadan dengan penampilan Xiao Nunu di medan perang 1000 kemenangan. Mendengar itu Xiao Nunu hanya tersenyum kembali. Yao Jianyun berkata, rumah besar ini adalah tempat kakak senior Zhou Su menemukan kita untuk tinggal. Terakhir kali Luo Yan datang untuk mencari Xiao Nunu, dia menghancurkan Jian Zuzai milik Yao Jianyun, jadi dia meminta Zhou Su untuk menyediakan tempat tinggal. Yin Yaner menarik ujung baju Xiao Nunu dan berbisik, Tuan muda, kapan Anda akan kembali ke alam Phoenix? Xiao Nunu sedikit terdiam. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan Yin Yaner. Dia menjawab, setelah pertarungan antara aku dan Hao Qianjue berakhir. Medan perang Kyushu diselimuti oleh keterkejutan. Xiao Nunu menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Jika sebelumnya hanya 100 kemenangan berturut-turut dan 1000 kemenangan berturut-turut saja yang membuatnya menonjol, maka catatan 10.000 kemenangan berturut-turut secara langsung membuat reputasi Xiao Nunu bergema di seluruh medan perang Kyushu. Ngomong-ngomong, apakah medan perang 1000 kemenangan sudah diperbaiki? Aku masih menunggu untuk bermain dalam permainan. Tidak. Kudengar formasi perbaikan telah hancur, dan seluruh kota Longmen telah menjadi reruntuhan. Mungkin tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Tidak. Kudengar dari para petinggi bahwa kota Longmen akan dilestarikan sebagai lokasi rekor 10.000 kemenangan berturut-turut Xiao Nunu, dan medan perang 1000 kemenangan harus dipindahkan ke zona pertempuran baru. Wow, benarkah? Hebat. Xiao Nunu benar-benar hebat. Ketika semua orang membicarakan pertempuran yang mendebarkan itu, mereka tidak ragu untuk memuji Xiao Nunu. Kali ini, orang-orang di medan perang Qiansheng benar-benar dikalahkan oleh pihak lain. Tentu saja, yang lebih dikhawatirkan orang adalah konflik antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue. Apakah menurutmu Xiao Nunu benar-benar akan pergi ke medan perang Wansheng untuk mencari Hao Qianjue? Menurutku begitu. Mereka berdua sudah mengatakan hal-hal sejauh itu. Itu pasti tidak akan berakhir dengan mudah.
Menurutku mereka tidak akan bertarung. Itu Hao Qianjue, putra Kaisar Abadi Seribu Wajah. Tidak peduli dari segi kekuatan atau latar belakang, Xiao ini sangat berbeda darinya. Sangat berbeda. Rekor 10.000 kemenangan berturut-turut, nomor 1 di medan perang Jiushu, bahkan Hao Qianjue tidak mendapatkan prestasi ini, kan? Jangan keras kepala. Sekarang sudah berbeda. Masa lalu adalah masa lalu, dan sekarang adalah sekarang. Hao Qianjue saat ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki medan perang Wansheng. Jika kamu membiarkan Hao Qianjue saat ini memulai dari awal, 10.000 kemenangan berturut-turut tidak akan menjadi tugas yang sulit. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Dialog tatap muka antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue hari itu membangkitkan harapan semua orang. Semua orang di medan perang Jiushu tampaknya sedang membangun momentum untuk keduanya. Saat momentum itu bertambah kuat, tempat-tempat lain di negeri dongeng Jiushu juga ikut terkejut satu demi satu. Istana Suci Suanyuan. Di Istana Suanyuan yang megah, Kepala Istana Yu Xiao, aku telah membawa Guan Lan kembali kepadamu. Tolong jangan salahkan dia. Baiklah. Untuk sisanya, aku tidak tahu harus berkata apa. Zhou Songyin berdiri di ujung aula, tampak sedikit gelisah. Di sampingnya ada Tandu. Ada seseorang yang terbaring di atas Tandu dengan tatapan mata linglung dan ekspresi wajah yang datar. Dia adalah Santo Taiyuji Guanlan yang terluka pareh. Tepat di atas aula utama duduk seorang pria yang agak agung, dia adalah penguasa Istana Suci Suanyuan, Yu Xiao. Di kedua sisi aula berdiri sekelompok pejabat tinggi Istana Suci Suanyuan. Siapa yang melakukan ini? Wajah Yu Xiao muram, dan suaranya menunjukkan sedikit ketajaman. Zhou Songyin mendengus dan tampak bingung bagaimana memulai pembicaraan. Setelah pertempuran di medan perang Qiansheng berakhir hari itu, Zhou Songyin segera meninggalkan medan perang Jiushu. Karena Ji Guanlan terluka pareh, ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi ia tidak berhenti di tengah jalan dan bergegas ke Istana Suci Suanyuan secepat mungkin. Istana Suci Suanyuan masih belum tahu apa yang terjadi di medan perang Jiushu. Yu Xiao melanjutkan, katakan saja. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Zhou Songyin terbatuk, lalu berkata, sebenarnya, ini bukan hal buruk bagi Istana Suci Suanyuanmu. Semua orang di aula mengerutkan kening. Bukankah suatu hal buruk bahwa putra suci Taiyu dipukuli seperti ini? Apakah orang ini sakit? Zhou Songyin melanjutkan, sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah ketika sesama murid saling membunuh kali ini. Tunggu, sesama murid saling membunuh. Seorang tetua menyela Zhou Songyin dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, maksudmu orang-orang kita dari Istana Suci Suanyuan yang melukai putra suci Taiyu? Jawabannya, benar, dan Anda memiliki pikiran dan reaksi yang cepat, Tetua Agung. Semua orang bahkan lebih terkejut. Di antara murid-murid Istana Suci Suanyuan saat ini, apakah ada yang dapat mengalahkan Ji Guanlan? Siapa dia? Siapa lagi? Xiao Nunu itu. Xiao Nunu. Mendengar nama ini, semua orang, termasuk kepala Istana Yu Xiao, memiliki tanda tanya di wajah mereka. Apakah ada orang seperti itu di Istana Suci Suanyuan kita? Sesepuh lainnya mulai mempertanyakan jiwanya. Aku belum pernah mendengarnya. Melihat ekspresi bingung dari kerumunan, Zhou Songyin menggaruk kepalanya. Sungguh menakjubkan betapa hebatnya orang-orang tua ini bertindak dan mereka berpura-pura sangat meyakinkan. Pada saat ini, seorang tetua senior lainnya keluar dan berkata, tunggu, sepertinya ada seorang pria bernama Xiao Nunu. Beberapa waktu lalu, dia kembali dari medan perang alam iblis dan memberikan kontribusi besar. Dia berpartisipasi dalam membunuh penguasa tulang giok dari klan iblis hijau. Saya juga bertanggung jawab untuk menghadiahinya seni bela diri yang disebut gelombang Zentian Suanyuan. Pihak lain menoleh dan menatap Zhou Songyin, apakah orang ini? Itu dia, kata Zhou Songyin. Pria ini baru berada di Istana Suci Suanyuan kurang dari setahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan putra suci Taiyu? Begitu kata-kata ini keluar, Istana Suanyuan tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin? Dalam waktu kurang dari setahun, dia mengalahkan Ji Guanlan. Bukankah anak ini dari alam bawah? Ya, sepertinya dia berasal dari dunia abadi, tetapi bagaimana dia bisa mengalahkan putra suci Taiyu?
Melihat ekspresi tidak percaya dari kerumunan, Zhou Songyin menjadi semakin tertekan. Apa yang orang-orang tua ini pura-pura lakukan? Apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa Istana Suci Xuanyuan telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa? Bukankah benar bahwa Xiao Nunu memiliki sedikit kehadiran di sekte ini? Kalau saja aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya diam-diam merekrut Xiao Nunu ke Istana Surga Terbakar. Bukankah dikatakan bahwa emas yang baik bersinar di mana-mana? Mungkinkah cahaya yang dipancarkan Xiao Nunu terlalu menyilaukan dan membutakan mata orang-orang tua ini? Jadi Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Anak dari Istana Surga Terbakar itu, apakah kau menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan mata kepalamu sendiri? Orang yang berbicara adalah kepala istana Yu Xiao. Zhou Songyin menoleh dan menatap Yu Xiao. Ya, aku ada di sana. Apa kekuatan lawan yang sebenarnya? Berapa lama Guanlan bertarung dengannya dan kalah? Ceritakan secara rinci. Apakah kamu yakin ingin aku memberitahumu? Zhou Songyin tampak aneh. Apakah Xiao Nunu menang dengan tidak terhormat? Tidak ada yang salah dengan Xiao Nunu. Guanlanlah yang kalah dengan tidak terhormat. Kalah dengan tidak terhormat. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Ada apa denganmu, bocah dari Istana Surga yang terbakar? Kau bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Jika kau terus bersikap tidak jelas, aku akan memintamu pergi. Yu Xiao sangat marah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Itu memang kekalahan yang memalukan. Bayangkan saja, di medan perang Qiansheng, 50 orang bertarung melawan satu orang, tetapi serangan diam-diam gagal dan langsung terbunuh oleh satu gerakan. Apakah ini mulia? Tidak mulia. Zhou Songyin menepuk punggung tangannya, lalu merentangkan tangannya untuk mengekspresikan ketidakberdayaannya. Akan lebih baik jika Zhou Songyin tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia mengatakannya, setiap kata yang diucapkannya menjadi meledak-ledak. 50 orang melawan satu orang di medan perang 1000 kemenangan. Serangan mendadak gagal. Apakah dia kalah dalam satu gerakan? Kata-kata ini mudah dipahami jika dilihat satu persatu, tetapi jika digabungkan menjadi sedikit sulit dipahami. Seorang tetua melangkah maju dan memegang pergelangan tangan Zhou Songyin, lalu berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa Xiao Nunu bertarung sendirian melawan 50 orang di medan perang Qiansheng. Benar sekali. Zhou Songyin mengangguk. Dia tidak perlu menjelaskan sistem persaingan di medan perang Kyushu, karena pada dasarnya semua orang sudah mengetahuinya. Kuncinya terletak pada 50 orang tersebut. Di medan pertempuran yang sama, satu orang menghadapi 50 lawan. Apa artinya ini? Selain itu, orang suci Taiyu Ji Guanlan adalah salah satu dari 50 orang tersebut. Dalam situasi ini, putra suci Taiyu benar-benar kalah. Berapa rekor terkini anak ini? Apakah dia telah memenangkan 3000 pertandingan? Tanya seorang tetua. Tetua lainnya berkata, saya kira kita mungkin telah mencapai 5000 kemenangan. Tepat pada saat itu, seorang murid inti Istana Suci Xuanyuan bergegas ke Istana Xuanyuan dengan tergesa-gesa. Tuan, para tetua, berita telah datang dari medan perang Jiushu bahwa seseorang dari Istana Suci Xuanyuan telah menciptakan rekor pertama, 10.000 kemenangan berturut-turut. Bang! Suara itu terdengar seperti guntur yang teredam, membuat kulit kepala semua orang di aula Mahtei rasa. Kemudian, murid inti bersandar di ambang pintu, berkeringat dan terengah-engah. Semua orang menoleh. Zhou Songyin memiringkan kepalanya, lihat, utusan itu akhirnya ada di sini. Kau tidak perlu meragukanku sekarang, kan? Seorang tetua melangkah ke gerbang, menatap murid inti dan berkata, 10.000 kemenangan. Kau yakin? 10.000 kemenangan. Berarti bisa menginjakan kaki di medan perang 10.000 kemenangan. Hingga saat ini, tidak ada murid Istana Suci Xuanyuan yang pernah melakukannya. Ji Guanlan awalnya memiliki harapan besar, tetapi sekarang pihak lain terbaring di sini seperti gugup Mahtei. Penatua ke-6, ini bukan 10.000 kemenangan, ini 10.000 kemenangan berturut-turut. Koreksi pihak lain. Semua pejabat tinggi Istana Suci Xuanyuan menarik napas dalam-dalam. Bahkan Yu Xiao tiba-tiba berdiri, badannya gemetar. 10.000 kemenangan beruntun dan 10.000 kemenangan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang terakhir dapat dicapai secara bertahap dan penuh harapan. Yang pertama tidak bisa kalah dalam permainan.
Meskipun dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, Yu Xiao masih tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa orang itu? Murid di pintu mengucapkan dua kata dengan sungguh-sungguh, Xiao Nunu. Jawaban pihak lain bertepatan dengan apa yang dikatakan Zhou Songyin. Nama Xiao Nunu langsung terukir di benak setiap orang seperti pisau tajam. Seorang tetua tiba-tiba bertepuk tangan, baiklah. Karena dia adalah murid Istana Suci Suanyuanku, dia tentu saja merupakan berkah bagi Istana Suci Suanyuanku. Panggil dia kembali dengan cepat, dan kami pasti akan memberinya hadiah yang besar. Benar sekali, Xiao Nunu harus dilatih dengan giat. Anak ini pasti memiliki potensi untuk menjadi kaisar abadi. Tidak peduli apa yang dia butuhkan, kami di Istana Suci Suanyuan akan memuaskannya. Istana Suci Suanyuanku akan memiliki putra suci lainnya. Tetapi menurut aturan sekte, hanya boleh ada satu putra suci. Kalau begitu, lengserkan Ji Guanlan dan dukung Xiao Nunu untuk mengambil alih posisi itu. Kedua, semua orang berbicara satu demi satu, dan langsung melupakan Ji Guanlan. Ji Guanlan relatif tenang dalam perjalanan ke sini, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan para eksekutif senior, dia langsung bereaksi. Dia melambaikan tangannya dengan gemetar dan mengutuk sesuatu. Zhou Songyin juga tercengang. Bagaimana mungkin orang-orang tua ini begitu kuat? Bahkan jika dia berpikir begitu dalam hatinya, dia seharusnya tidak mengatakannya dengan lantang sekarang. Ji Guanlan mengalami ketidakadilan yang besar di luar sana, jadi dia ingin kembali ke Istana Suci Suanyuan untuk mendapatkan kehangatan. Alhasil, setiap kata dari lelaki tua itu menusuk hatinya. Saya katakan, kalian para tetua dong, bisakah kalian mempertimbangkan perasaan Guanlan? Kalian hanya menabur garam pada lukaannya. Kata Zhou Songyin dengan nada yang benar. Para tetua menjadi sedikit tenang. Ji Guanlan tak kuasa menahan tangis haru. Persaudaraan ini berharga. Zhou Songyin melanjutkan, jangan menyerah pada putra suci Taiyu. Kamu harus mengerahkan seluruh sumber dayamu padanya. Ji Guanlan adalah orang yang berpotensi menjadi kaisar abadi. Sedangkan Xiao Nunu, dia sama sekali tidak membutuhkannya karena dia sudah menjadi kaisar abadi. Tidakkah kamu berpikir begitu? Guanlan. Ji Guanlan menatap mata Zhou Songyin yang khawatir. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dua kali, lalu memuentekan seteguk darah di tempat. Istana Suanyuan benar-benar kacau. Di sisi lain, Daozu, Sekte Suanyin. Pegunungannya indah, airnya jernih, dan kabut peri masih menyelimuti. Sebuah pilar batu besar berdiri di sebuah lembah yang dipenuhi energi spiritual. Pilar batu tersebut berada ribuan kaki di atas tanah, dan di atasnya terdapat platform batu heksagonal. Lingkungan di lembah itu sangat indah. Air terjun yang menyerupai galaksi jatuh dari langit, memercikkan kabut ke kolam di bawahnya. Sinar matahari yang cerah bersinar ke bawah, memantulkan jembatan pelangi yang indah. Di atas panggung batu duduklah sesosok yang cantik. Orang itu adalah wanita tercantik di Daozu, Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan meninggalkan medan perang Jiushu sangat awal. Tujuan utamanya pergi ke medan perang Jiushu adalah untuk menemukan panah Tingyu, jadi dia tidak tinggal lama. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di medan perang Jiushu selama periode ini. Pada saat ini, Jiu Yueyuan memejamkan matanya dan duduk di tengah panggung batu. Dia mengenakan rok panjang bergambar kuda di badan bagian bawah dan kemeja hitam lengan panjang dengan warna yang sama di badan bagian atas, memberikan kesan klasik dan elegan. Rambut panjangnya masih diikat dengan tali merah, agak acak-acakan, membuatnya tampak sedikit berantakan. Swiss. Pada saat ini, sebuah sosok jatuh dari langit dan mendarat dengan lembut tidak jauh dari sana. Adik Yuan, mengapa kau masih di sini? Sebuah suara yang familiar namun tidak mengenakan terdengar di telinga Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan membuka mata indahnya dan menatap orang yang datang. Orang yang datang itu mengenakan jubah ungu, memancarkan aura elegan dan mewah. Dia adalah murid tertua Sekte Suanyin, Xin Zidai. Jiu Yueyuan dan Xin Zidai tidak memiliki hubungan yang baik, jadi setiap kali pihak lain datang menemui Jiu Yueyuan, rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Kakak Xin, ada apa? Jiu Yueyuan berdiri perlahan. Dari segi penampilan, Xin Zidai dapat dianggap sebagai kecantikan kelas 1, tetapi jika dibandingkan dengan Jiu Yueyuan, perbedaannya terlihat jelas.
Melihat orang lain dapat mengikat rambutnya dengan begitu indah hanya dengan tali merah, sedikit rasa cemburu terpancar di mata Xin Zidai. Dia mungkin tidak setuju dengan Jiu Yue Yuan dalam semua aspek, tetapi dia harus setuju dengan penampilannya. Adik junior Yuan sangat pekerja keras. Meskipun dia telah dipilih sebagai pemimpin sekte berikutnya, dia masih bekerja keras. Jiu Yue Yuan tidak lagi terkejut dengan sarkasme Xin Zidai. Dia berkata dengan tenang, jika kakak senior Xin baik-baik saja, maka aku akan terus berlatih. Xin Zidai terkikik, adik junior Yuan, jangan cemas. Aku belum selesai berbicara. Aku baru saja mendengar bahwa tunanganmu akan membuat janji untuk melawan seseorang di medan perang Wansheng. Jiu Yue Yuan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Adik junior Yuan, apa kau tidak khawatir? Bisakah adik senior Xin datang dan menceritakan hal semacam ini secara langsung? Bukankah kau terlalu bebas? Oh, adik junior Yuan, aku khawatir padamu. Xin Zidai tidak marah, dia melanjutkan, tetapi ku dengar orang yang bertarung melawan Tuan Muda Hao Qianjue kali ini luar biasa. Dia baru saja menciptakan rekor luar biasa dengan 10.000 kemenangan berturut-turut. Sekarang seluruh alam abadi Jiushu menyebarkan cerita tentangnya. 10.000 kemenangan berturut-turut. Mendengar apa yang dikatakan Xin Zidai, Jiu Yue Yuan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di medan perang Kyushu, dia tetap tahu aturan dan intensitas kompetisi. Rekor 10.000 kemenangan berturut-turut belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Bahkan Hao Qianjue. Namun, setelah sedikit kejutan, Jiu Yue Yuan kembali tenang. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan saya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Xin Zidai berkata dalam hati, sungguh mengejutkan bahwa orang yang memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut sebenarnya bukan siapa-siapa dan murid Istana Suci Xuanyuan. Istana Suci Xuanyuan. Mendengar 4 kata ini, hati Jiu Yue Yuan menegang dan beberapa riak muncul di matanya yang jernih. Siapa namanya? Kurasa namanya Xiao Nunu. Xiao Nunu. Jawaban Xin Zidai bagaikan melempar batu besar ke danau yang tenang, sehingga airnya pun memercik besar. Melihat ekspresi Jiu Yue Yuan berubah drastis, Xin Zidai yang ada di sampingnya tak dapat menahan tawa diam-diam. Meskipun kau berpura-pura pendiam dan bersikap dingin kepada Hao Qianjue di hari kerja, bukankah sebenarnya kau khawatir dengan suami idamanmu ini? Adik junior Yuan, jangan panik. Momentum Xiao Nunu memang sangat kuat. Tetapi dalam hal kekuatan, jelas bahwa Tuan Muda Hao Qianjue lebih unggul. Begitu mereka berdua bertarung di medan perang Wansheng, suami idealmu pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Xin Zidai hanya berpikir bahwa Jiu Yue Yuan mengkhawatirkan Hao Qianjue, tetapi dia jelas salah paham. Orang lainlah yang menyebabkan perubahan emosi Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan segera bersiap untuk pergi. Xin Zidai buru-buru bertanya, kemana kau pergi, kakak senior Yuan? Medan perang Jiushu. Jiu Yue Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Tepat saat Jiu Yue Yuan hendak terbang menjauh dari atap berbentuk kolom, tiba-tiba, 6 tirai cahaya keemasan muncul langsung dari tepi atap. Bas, bas, bas. 6 tirai cahaya melesat lurus ke langit, membentuk dinding penghalang spiritual. Jiu Yue Yuan menyentuh tirai cahaya keemasan dan langsung terpental kembali. Apa ini? Jiu Yue Yuan tercengang. Xin Zidai di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi ragu. Tiba-tiba, sebuah sosok elegan muncul di langit di luar penghalang. Orang lainnya tampaknya berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun biru dan putih, dengan mata yang lembut, bagaikan air mata air pegunungan di kolam yang jernih, tak ternoda oleh debu, dan murni hatinya. Tuan. Jiu Yue Yuan memandang orang yang datang. Xin Zidai juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat, salam, guru. Pihak lainnya adalah pemimpin sekte Xuanyin, Xuanwang Jushi. Xuanwang hanya melambaikan lengan bajunya, dan cahaya keemasan menyelimuti Xin Zidai di dalam. Dengan suara Swiss, Xin Zidai yang berdiri di samping Jiu Yue Yuan menghilang ke dalam dan kembali ke belakang Master Xuanwang. Dan Jiu Yue Yuan masih terjebak dalam penghalang. Kalian tidak diizinkan pergi kemanapun selama periode ini, kata guru Xuanwang. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening, sangat bingung, mengapa? Master Xuanwang menjawab, kekuatan dalam badanmu tidak stabil akhir-akhir ini.
Kamu masih perlu bermeditasi di sini. Kamu tidak perlu bertanya tentang hal-hal di dunia luar. Sebagai guru Jiu Yue Yuan, Master Xuan Wang jelas tahu sesuatu. Dia tahu bahwa orang yang dipedulikan Jiu Yue Yuan bukanlah Hao Qianjue, dan dia tidak akan mengalami perubahan emosi apapun karena dia. Oleh karena itu, orang yang membuatnya ingin pergi ke medan perang Kyushu adalah orang lain. Xiao Nunu dari Istana Suci Xuanyuan. Dalam keadaan normal, itu akan baik-baik saja, tetapi Jiu Yue Yuan dan Hao Qianjue telah bertunangan. Pertarungan antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue tampak luar biasa bagi Jiu Yue Yuan. Tuan Xuan Wang tidak ingin pihak lain terlibat. Pada saat yang sama, dia juga berharap agar Xiao Nunu dan Hao Qianjue segera putus asa. Tuan, tolong biarkan aku keluar, kata Jiu Yue Yuan dengan cemas. Tuan Xuan Wang bersikap tegas. Ia menjawab, saya tentu akan menyingkirkan penghalang itu setelah ini selesai. Tuan, apapun yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke medan perang Jiushu. Anda harus lebih memahami situasi Anda sendiri daripada saya. Tuan Xuan Wang tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berkata kepada Xin Zidai yang ada di belakangnya, mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan mendekati tempat ini. Tidak seorang pun, termasuk Anda, diizinkan untuk melihatnya. Xin Zidai menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata Xuan Wang. Dia samar-samar mendengar nada marah dalam nada bicara Xuan Wang. Jelas, jika Xin Zidai tidak datang untuk memberitahu Jiu Yue Yuan hal-hal ini, Xuan Wang tidak perlu menutup paksa tempat ini. Baik, guru, jawab Xin Zidai. Setelah itu, Xuan Wang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Jiu Yue Yuan tampak enggan menyerah. Dia terus berteriak, Tuan, biarkan aku keluar. Xuan Wang tidak kembali. Xin Zidai tampak bingung. Sungguh aneh. Bukankah wajar jika Jiu Yue Yuan mengkhawatirkan tunangannya? Mengapa guru ingin menghentikan pihak lainnya? Apakah ada cerita tersembunyi lain di balik ini? Xin Zidai menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan pergi dengan keraguan. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Medan perang Kyushu masih ramai dengan kegembiraan. Nama Xiao Nunu sekeras guntur. Pertempuran di kota raksasa Longmen menimbulkan sensasi di Kyushu. Apa yang paling ditunggu-tunggu semua orang adalah pertarungan puncak antara dia dan Hao Qianjue. Sangat mencemaskan. Aku ingin tahu kapan Xiao dan Hao Qianjue akan mulai bertarung. Seharusnya tidak terlalu lama. Bukankah Hao Qianjue sendiri yang mengatakannya? Dia akan segera meninggalkan medan perang Jiushu. Aku hanya takut Xiao akan mengingkari janjinya dan tidak berani bertarung. Itu tidak akan terjadi, kan? Dari penampilan Xiao Nunu dalam pertempuran kota Longmen, kita dapat melihat bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Dia pasti tidak akan absen. Dia memang luar biasa, tetapi Hao Qianjue adalah pemuda terhebat di generasinya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kegembiraan atas pertempuran yang akan datang antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue tetap tinggi, dan bahkan pasukan besar di luar medan perang Jiushu mulai memperhatikan pertarungan yang sangat dinanti-nantikan ini. Di sebuah rumah besar yang dibangun di tepi danau, Xiao Nunu duduk sendirian di panggung pelatihan. Di depan platform pelatihan terdapat pemandangan danau. Danau itu beriak dengan ombak hijau dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah Anda, membuat Anda merasa segar tak terlukiskan. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari belakang. Tuan, lihat siapa yang datang. Suara Yin Yaner terdengar lebih dulu. Hah! Xiao Nunu terkejut. Ia membuka matanya, berbalik dan melihat ke belakang. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sosok cantik yang mengenakan jubah brokat dan penampilannya memukau. Ratu Taiyu Phoenix. Xiao Nunu berdiri dan menatap pendatang baru itu dengan heran, mengapa? Kau di sini? Selain Ratu Taiyu Huang, Tetua Feng Jiu juga mengikuti di belakang. Xiao Nunu tanpa sadar menatap Yin Yaner. Mungkinkah pihak lain telah membocorkan rahasia itu lagi? Yin Yaner segera menggelengkan kepalanya, Tuan muda, itu bukan saya. Berita bahwa Anda dan Hao Qianjue akan bertempur besar telah menyebar keluar medan perang Jiushu. Sekarang banyak tempat di alam abadi Jiushu mengetahui tentang masalah ini. Meskipun saya juga telah memberitahu Nyonya Ratu Phoenix. Namun, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Suara Yin Yaner berangsur-angsur menjadi lebih kecil.
Tetua Feng Jiu juga melangkah maju dan berkata, "Saya ceroboh. Saya pikir Anda akan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk memenangkan 10.000 kemenangan, tetapi saya tidak menyangka itu akan tercapai dalam 3 hingga 5 bulan. Kaisar abadi terlarang adalah kaisar abadi terlarang, dia akan selalu menjadi orang yang mengejutkan kita." Pada saat ini, hanya pejabat tingkat tinggi dari alam Phoenix yang ada di sini, dan tidak ada orang luar yang hadir, jadi Feng Jiu juga mengungkapkan identitas asli Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata, "Apakah kau akan membawaku kembali? Apakah kau tidak ingin kembali?" Ratu Taiyu Huang berjalan perlahan. Nada suaranya lembut dan tatapannya ramah. Feng Jiu menimpali, "Setelah kejadian ini, pasukan Kaisar Abadi Seribu Wajah pasti telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Jika terjadi kesalahan, identitasmu sebagai Kaisar Abadi Terlarang mungkin akan terbongkar. Untuk berjaga-jaga, medan perang Jiushu bukanlah tempat yang bisa kamu tinggali lama-lama. Tapi cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, bukan?" kata Xiao Nunu. Feng Jiu tidak menyangkal, memang benar dia akan tahu cepat atau lambat, tetapi lebih baik menundanya untuk sementara waktu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, dengan karakter Hao Qianjue, kurasa dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Dari dialog tatap muka pertama, hingga ujian rahasia mengirim Luo Li, dan akhirnya provokasi langsung di medan perang Qiansheng. Permusuhan Hao Qianjue terhadap Xiao Nunu semakin meningkat. Bahkan jika Xiao Nunu memilih untuk terus menahan diri, itu hanya akan mengarah pada penargetan yang lebih dalam dari pihak lain. Ketika Xiao Nunu memilih untuk melangkah ke medan perang Wansheng, dia tahu bahwa pertempuran antara dirinya dan Hao Qianjue tidak dapat dihindari. Kurangnya kesabaran akan merusak rencana besar. Feng Jiu masih ingin membujuknya. Tatapan mata Xiao Nunu tegas, kata-kata itu telah diucapkan, seperti surat tantangan. "Jika kita menahannya sekarang, kita tidak akan berbeda dengan pembelot." Mendengar ini, Feng Jiu benar-benar tertawa. Dia menoleh ke samping dan menatap Ratu Taiyu, "Nona Ratu, izinkan aku memberitahu Anda. Dengan kepribadian Kaisar Abadi Terlarang, bagaimana mungkin dia memilih untuk mundur? Dia harus pergi ke pertempuran ini." Ratu Taiyu juga tersenyum, matanya yang berair tersenyum, penuh kelembutan. "Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kau sama sekali tidak berubah." Xiao Nunu tercengang. Ia sedikit bingung. Dia bertanya dengan bingung, "Bukankah kau di sini untuk membujukku agar kembali?" Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Aku paling tahu karaktermu. Jika kau kembali bersama kami, itu tidak akan menjadi gaya Kaisar Abadi Terlarang." Xiao Nunu tertawa dalam diam. Feng Jiu kemudian melanjutkan, "Hao Qianjue adalah putra Kaisar Abadi Seribu Wajah. Dia seorang jenius, bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi Seribu Wajah pada masa yang sama. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat sulit untuk mengalahkannya." Mendengar ini, Xiao Nunu mengangguk sedikit. Hao Qianjue berada di tahap akhir alam Kaisar Abadi, sementara Xiao Nunu baru berada di tahap awal alam Kaisar Abadi. Bahkan dengan restu dari Badan Abadi Pancer, masih ada celah di antara keduanya. Terlebih lagi, Xiao Nunu tidak pernah berkonfrontasi secara formal dengan Hao Qianjue, jadi dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain. Begitu pertarungan dimulai, Anda mungkin lebih pasif. Jadi aku berpikir untuk mencari alam rahasia dalam waktu dekat untuk lebih meningkatkan kekuatanku sendiri, kata Xiao Nunu. Medan perang Kyushu bukan sekadar zona perang tempat berlangsungnya berbagai kompetisi, tetapi merupakan tempat yang penuh harta karun. Di area ini, ada banyak alam rahasia yang bisa dimasuki. Jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan peluang bagus. Lupakan saja tentang alam rahasia itu. Menjelajahinya selangkah demi selangkah akan memakan waktu terlalu lama. Feng Jiu berkata sambil tersenyum, "Kali ini Ratu Phoenix datang ke sini secara langsung, bukan hanya untuk menemuimu." "Oh." Xiao Nunu tampak bingung. "Apa maksudmu?" Dia menatap Ratu Taiyu Huang dengan bingung. Yang terakhir tersenyum dan berkata, "Kau akan tahu sebentar lagi." Ratu Taiyu segera berkata kepada Feng Jiu, Yin Yaner, dan yang lainnya di belakangnya, "Kalian tutup area ini dan jangan biarkan siapapun masuk." "Siap, Ratu." Semua orang setuju serempak. Kemudian, Ratu Taiyu Huang mengangkat tangan gioknya, dan sebuah gulungan yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Peta Phoenix Surgawi. Buka.
Ratu Taiyu Phoenix membuka sedikit bibir merahnya, dan detik berikutnya, gulungan itu terbang ke dalam kehampaan. Bas! Dalam sekejap, energi spiritual yang sangat besar dan kuat meletus, dan gulungan itu menyebar di kehampaan, berubah menjadi gambar sepanjang 3 atau 4 inci. Pekik! 5 atau 6 bayangan burung phoenix berwarna-warni terbang keluar dari gambar itu. Bayangan burung phoenix ini menarik ke atas dan ke bawah, mengelilingi gambar. Lalu, tanda-tanda menyala di dalam gambar. Seberkas cahaya turun, lalu berubah menjadi lingkaran sihir merah misterius di hadapan orang-orang. Ikuti aku. Ratu Taiyu Huang meraih tangan Xiao Nunu dan membimbingnya ke formasi di depan. Swiss. Xiao Nunu hanya merasakan kilatan cahaya merah di depan matanya, dan detik berikutnya, mereka berdua memasuki dunia baru. Menangis. Teriakan keras burung phoenix bergema di langit. Pelangi indah nan suci melintas di antara puncak-puncak gunung. Xiao Nunu tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tangga yang curam. Tepat di atas anak tangga terdapat platform batu melingkar. Ada beberapa pilar batu berdiri di sekitar platform batu. Terdapat pola burung phoenix terukir pada setiap pilar batu. Tempat apa ini? Xiao Nunu bertanya pada Taiyu Huang di sampingnya dengan bingung. Tempat yang khusus dipersiapkan untukmu, jawab Ratu Taiyu Huang. Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Pihak lain mulai menjelaskan, kekuatan asli klan Phoenix Ilahi terkumpul di sini. Pola pada pilar batu semuanya dicat dengan darah Phoenix. Nanti kau akan langsung masuk ke dalam. Aku akan mengaktifkan formasi pengumpulan roh untuk menggunakan kekuatan asli Phoenix Ilahi dan darah Phoenix untuk memperkuat badan abadimu dan meningkatkan kekuatanmu. Mata Xiao Nunu berbinar. Badan abadi pancer miliknya baru saja ditingkatkan. Jika bisa dikonsolidasikan dan diperkuat, kekuatannya pasti akan meningkat. Tapi kamu dari klan Phoenix Ilahi, dan aku dari ras manusia. Bisakah aku menyerap kekuatan di sini? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang tersenyum tipis dan menjawab, mungkin kau lupa bahwa masih ada setetes darah Phoenixku di badanmu. Hah? Xiao Nunu awalnya tertegun, lalu ia teringat bahwa ada hal seperti itu. Ratu Taiyu Huang menjelaskan, tetesan darah Phoenix Ilahi milikku telah bersamamu begitu lama, kau telah lama tercemar dengan aura klan Phoenix Ilahi, dan tidak akan ada penolakan kekuatan. Selain itu, aku akan selalu berada di sisimu selama latihanmu. Jika ada keadaan darurat, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Terima kasih. Jangan bersikap sopan di antara kau dan aku. Ratu Taiyu Huang berkata dengan lembut. Merasakan kelembutan di mata orang lain, hati Xiao Nunu tergerak sedikit, lalu dia berjalan menuju platform batu di depan. Ketika Xiao Nunu berjalan ke tengah panggung batu, permukaan di bawah kakinya dengan cepat menyala dengan tulisan kuno yang cemerlang. Rune-rune itu menyebar bagaikan jaring besar. Kemudian, pilar-pilar batu yang berdiri di sekitar platform batu itu secara serentak melepaskan energi spiritual yang kuat. Dunia di peta Tian Huang. Xiao Nunu berdiri di tengah panggung batu. Dalam sekejap, beberapa pilar batu yang berdiri di sekitarnya bersinar terang pada saat yang sama, memancarkan cahaya rune yang cemerlang. Cahaya itu melesat lurus ke langit, dan detik berikutnya, satu demi satu bayangan burung phoenix yang spektakuler dan menakjubkan muncul di kehampaan. Xiao Nunu memandang Ratu Taiyu Huang di bawah panggung batu dengan sedikit keheranan. Ratu Taiyu Huang mengangguk padanya, aku di sini, tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bas, bas, bas. Segera setelah itu, rune di bawah badan Xiao Nunu meletus dengan cahaya aneh, dan aliran udara di sekitarnya menjadi sangat kacau. Bayangan burung phoenix berwarna-warni itu menukik ke bawah dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyerbu badan Xiao Nunu. Bang! Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir deras di badan Xiao Nunu, dan cahaya yang menyala-nyala menyelimuti seluruh badan Xiao Nunu. Dalam sekejap mata, panggung batu tempat Xiao Nunu berdiri segera berubah menjadi tungku. Xiao Nunu segera duduk dan mengarahkan kekuatan eksternal ini ke anggota badan dan tulangnya. Ratu Taiyu Huang berdiri di antara penonton dengan ekspresi serius, matanya tertuju pada Xiao Nunu di atas panggung, tidak bergerak sedetik pun. Seperti yang dikatakan Ratu Taiyu Huang, badan Xiao Nunu tidak menolak kekuatan asli klan Phoenix Ilahi, dan penggabungan kekuatannya relatif lancar.
Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menunggu Xiao Nunu keluar. Di luar, Feng Jiu, Yi Nianer menatap gambar Phoenix surgawi yang melayang di langit. Diagram Phoenix surgawi berjalan lancar, dan cahaya bergerak yang dipancarkannya bagaikan awan surgawi, sangat cemerlang. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Yi Nianer. Feng Jiu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, Ratu Phoenix akan melindunginya secara pribadi, tidak akan ada yang salah. Baiklah, kalau begitu aku merasa lega. Kata Yi Nianer. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Feng Jiu, Yi Nianer dan orang-orang lain dari Istana Phoenix Ilahi telah menjaga di sini. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar, dan Yao Jianyun terlihat berjalan menuju sisi ini. Apakah Xiao Nunu belum keluar? Belum. Ada apa? Yi Nianer berjalan mendekat. Yao Jianyun pertama-tama melirik Feng Jiu dan yang lainnya, lalu berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Hao Qianjue berkata bahwa dia akan menunggu Xiao Nunu selama 10 hari lagi. Jika Xiao Nunu tidak muncul dalam 10 hari, dia akan meninggalkan medan perang Jiushu. 10 hari. Yi Nianer menatap Feng Jiu. Feng Jiu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ringan, sepertinya Hao Qianjue mulai sedikit cemas. Tidak hanya Hao Qianjue, seluruh medan perang Jiushu mulai cemas. Tidak ada berita selama lebih dari sebulan. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa Xiao Nunu tidak berani menerima tantangan dan memarahinya karena menjadi pengecut. Yao Jianyun menjawab tanpa daya. Yi Nianer memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, orang-orang itu hanya menganggur. Tuan muda baru saja mencapai alam kaisar abadi. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung dengan Hao Qianjue dalam waktu sesingkat itu? Baru sebulan dan rumor sudah menyebar. Apakah orang-orang di medan perang Jiushu tidak ada hubungannya? Yao Jianyun menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang di medan perang Jiushu karena bergosip. Itu terutama karena percakapan tatap muka antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue di medan perang Qiansheng terlalu mengejutkan, dan harapan semua orang terlalu tinggi. Jadi, selera semua orang telah tergugah akhir-akhir ini. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin besar harapan mereka bahwa hari itu akan tiba. Jika 10 hari, bisakah Anda keluar dari pengasingan, Tuan? Tanya Yi Nianer. Feng Jiu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Yi Nianer tidak banyak bicara. Sekarang sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menunggu. Di medan perang Jiushu, pertempuran antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue masih berlangsung sengit. Semua bagian di alam abadi Jiushu juga memperhatikan dengan saksama situasi di dalamnya. Daozu, Istana Suci Suanyuan. Guanlan, ini buah peri yang baru saja kucuri dari gunung belakang sektemu. Kau mau memakannya? Di tepi tebing, Zhou Songyin memegang segenggam buah peri emas di tangannya. Sambil mengunyahnya sendiri, ia memberikan beberapa buah kepada Ji Guanlan. Ji Guanlan duduk di tepi tebing, wajahnya pucat dan matanya suram. Setelah lebih dari sebulan pemulihan dan perawatan, luka-luka Ji Guanlan telah banyak membaik, tetapi setelah pukulan terakhir, Ji Guanlan sedikit tertekan. Dia tampaknya tidak memperhatikan buah abadi yang diserahkan Zhou Songyin. Hei, saudaraku, kamu harus lebih berpikiran terbuka tentang segalanya. Itu hanya wanita. Ada banyak wanita di dunia ini. Bagaimanapun, kamu adalah pria muda dan berkuasa pertama, kedua di Istana Suci Suanyuan. Kamu juga cukup tampan. Apakah kamu takut tidak dapat menemukan seorang wanita? Zhou Songyin bertindak sebagai penguasa emosi. Mata Ji Guanlan sedikit rileks, dan dia berkata, Songyin, aku khawatir aku tidak bisa tinggal di Istana Suci Suanyuan ini lagi. Hah, apa maksudmu? Kau tahu, posisiku sebagai putra suci akan dihapuskan cepat atau lambat. Xiao Nunu jauh lebih kuat dariku. Kau pergi dan beritahu penguasa Istana Ventian bahwa aku, Ji Guanlan, tertarik untuk bergabung dengan Istana Ventianmu. Bisakah kau membantuku menemukan jalannya? Bergabung dengan Istana Ventianku. Apa kau serius? Zhou Songyin berhenti mengunyah buah peri dan menatapnya dengan aneh. Ji Guanlan mengangguk dengan sungguh-sungguh, kau mendengar apa yang dikatakan para tetua di Balai Suanyuan hari itu. Mereka pasti akan menggulingkanku dan mendukung Xiao Nunu untuk menduduki jabatan itu.
Daripada menunggu untuk dipermalukan, aku, Ji Guanlan, sebaiknya bersikap bijaksana dan pergi sendiri. Zhou Songyin menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati bahwa saudara ini punya motif tersembunyi. Memang benar, kamu, Ji Guanlan, tidak sebaik Xiao Nunu, tetapi kamu lebih dari cukup dibandingkan denganku, Zhou Songyin. Kalau aku bawa kamu ke Istana Surga Terbakar, bukankah calon penguasa Istana Surga Terbakar akan direnggut olehmu? Kamu sangat baik, Ji Guanlan. Aku, Zhou Songyin, yang menjaga adikmu, dan kamu malah ingin menusukku dari belakang. Bahtuuk, bahtuuk, bahtuuk. Zhou Songyin pura-pura bahtuuk 2 kali, dan dia berkata, saudaraku, jangan patah semangat, semuanya tidak seserius yang kamu kira. Kamu adalah penerus terpilih dari Master Istana Yu Xiao, setidaknya, kamu setara dengan putra kandungnya. Xiao Nunu baru saja berada di sini untuk waktu yang singkat. Tidak peduli seberapa luar biasanya dia hanyalah seorang putra baptis. Bagaimana mungkin seorang putra angkat lebih penting daripada putra kandung? Kamu tidak boleh begitu tertekan, bergembiralah dan penuhi harapan. Aku dikutuk. Tidak ada kesempatan untuk berbalik. Ji Guanlan tidak lagi memiliki semangat juang. Tendangan Xiao Nunu di medan perang Qiansheng secara langsung menendang semua kesombongan lawan. Istana Suci Xuanyuan ini cepat atau lambat akan menjadi milik Xiao Nunu. Siapa bilang tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan? Aku akan membawamu menemui Master Sekte Yu Xiao dan bertanya kepadanya dengan jelas. Aku tidak percaya mereka begitu kejam. Sambil berkata demikian, Zhou Songyin memasukkan beberapa buah peri di tangannya ke dalam sakunya, lalu menarik Ji Guanlan pergi. Ji Guanlan tetap tidak bergerak dan mengabaikannya. Pada saat ini, seorang murid inti Istana Suci Xuanyuan berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Kakak senior Ji, kau sudah di sini. Aku sudah lama mencarimu. Kepala istana telah memerintahkan bahwa mulai hari ini, kau, kakak senior Ji, untuk sementara akan mengambil alih posisi kepala istana dan bertanggung jawab atas pengelolaan Istana Suci Xuanyuan. Murid inti itu berkata sambil mengeluarkan surat tulisan tangan dari Yu Xiao. Mata Ji Guanlan tiba-tiba kembali bersemangat. Mengambil alih posisi kepala istana untuk sementara. Dia tidak dapat mempercayainya. Zhou Songyin bertepuk tangan, sudah kubilang, tetap saja harus kamu, Ji Guanlan, dan kamu, putra suci Taiyu. Kamu benar-benar tak tergantikan di Istana Suci Xuanyuan. Alis Ji Guanlan tampak gembira. Dia berdiri dengan gembira, lalu menerima perintah tulisan tangan Yu Xiao dari murid inti. Setelah membukanya, ternyata isinya sama dengan yang dikatakan pihak lain. Ji Guanlan untuk sementara akan mengambil alih posisi kepala istana. Mata Ji Guanlan memerah. Istana Suci Xuanyuan tidak menyerah pada dirinya sendiri. Kepala istana Yu Xiao masih menghargai dirinya sendiri. Hahaha. Ji Guanlan merasa seperti terlahir kembali. Dia memegang catatan tulisan tangan itu dan tertawa terbahak-bahak. Aku, Ji Guanlan, masih putra suci Taiyu yang tak tergantikan. Tidak ada yang bisa menggantikanku. Jika Ji Guanlan tidak lahir, Xuanyuan akan berada dalam kegelapan selamanya. Aku ingin tinggal dan membantu Istana Suci Xuanyuan bangkit. Ji Guanlan tampaknya telah menemukan tujuan baru. Rasanya seperti melihat fajar yang cerah di malam yang gelap dan panjang. Zhou Songyin juga mengangguk berulang kali, bagus sekali, bagaimana mungkin seorang Xiao Nunu biasa mampu menandingimu, putra suci Taiyu, pilihan Master Istana Yu Xiao benar. Seketika, Zhou Songyin menatap murid inti yang mengantarkan surat tulisan tangan itu. Ngomong-ngomong, adik junior, karena Saint Taiyu untuk sementara mengambil alih posisi kepala istana, tidak lama lagi dia akan resmi mengambil alih posisi kepala istana, kan? Ji Guanlan juga tampak penuh harap. Pihak lain menggaruk kepalanya dan menjawab, kepala istana baru saja meminta kakak senior Ji untuk mengelola sekte selama beberapa hari. Semuanya akan baik-baik saja saat dia kembali. Kembali? Apa maksudmu? Kemana kepala istana Yu Xiao pergi? Tanya Zhou Songyin. Kemana lagi kita bisa pergi? Tentu saja, kita harus pergi ke medan perang Jiushu untuk menyaksikan pertempuran antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue. Apa-apaan ini? Zhou Songyin tercengang. Menonton pertandingan. Apakah kepala istana dari Istana Suci Xuanyuan pergi menonton pertempuran secara langsung? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu bercanda?
Tuan Istana Yu Xiao akan pergi ke sana secara langsung. Zhou Songyin tidak dapat mempercayainya. Pihak lain menjawab, tidak hanya kepala istana yang akan pergi, tetapi semua tetua dari seluruh istana suci Xuanyuan akan pergi. Sekte benar-benar tidak dapat menemukan siapapun, jadi kami hanya dapat memberikan tugas penting ini kepada kakak senior Ji. Baiklah, saya tidak akan mengatakannya lagi. Saya juga harus bergegas ke medan perang Jiushu. Dikatakan bahwa pertempuran antara kakak muda Xiao dan Hao Qianjue akan dimulai dalam waktu kurang dari 10 hari. Saya harus mengambil posisi yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, pihak lain berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ji Guanlan berdiri di sana dengan linglung. Zhou Songyin merasa makin gelisah dan bingung harus berbuat apa. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ji Guanlan adalah pria yang menyedihkan. Setelah akhirnya melihat secercah harapan, harapan itu padam saat saya berbalik. Bagaimana? Aku akan membawamu ke istana surga yang terbakar. Zhou Songyin berkata dengan hati-hati. Pada saat ini, dia benar-benar takut Ji Guanlan tidak akan mampu menemukan jalan keluar dan melompat turun dari sini. Meskipun Zhou Songyin tidak ingin pihak lain pergi ke istana Ventian untuk bersaing dengannya memperebutkan posisi kepala istana, persahabatan persaudaraan mengatasi konflik kepentingan pada saat ini. Tentu saja, alasan utamanya adalah pihak lain benar-benar sengsara. Sungguh tragis bahkan Zhou Songyin tidak sanggup menanggungnya. Ji Guanlan menggenggam erat perintah tulisan tangan Yu Xiao di tangannya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mengelola istana suci Xuanyuan dengan baik, meskipun hanya beberapa hari. Mata Ji Guanlan memerah, tetapi ia masih memiliki sedikit kekeras-kepalaan. Zhou Songyin menepuk bahu orang itu, baiklah, raih prestasi dan biarkan mereka memandangmu dengan mata baru. Aku akan kembali ke istana Ventian untuk mengambilkan beberapa pil untukmu. Kamu membagikannya kepada para murid istana suci Xuanyuan. Aku jamin kultivasi mereka akan meningkat pesat. Ketika kepala istana Yu Xiao dan yang lainnya kembali, mereka akan terkejut dan akan memeriksamu lagi. Sebagai pemimpin sekte, yang terpenting adalah kemampuan manajemen. Bahkan jika orang bermarga Xiao itu memiliki kultivasi yang kuat, dia mungkin tidak lebih baik darimu dalam aspek lain. Kamu harus memanfaatkan kelebihanmu yang lain. Ya, Ji Guanlan mengangguk dengan serius, ikuti aku ke puncak utama. Aku ingin mengumpulkan para muridku dan membagikan tugas pelatihan. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, di alun-alun puncak utama istana suci Xuanyuan. Anginnya sangat dingin, sungguh menusiuk dan menyayat hati. Seluruh istana suci Xuanyuan kosong. Di alun-alun puncak utama yang besar, hanya ada Ji Guanlan dan Zhou Songyin. Apakah semua orang dari istana suci Xuanyuan akan pergi ke medan perang Jiushu untuk menyaksikan pertempuran? Zhou Songyin menoleh untuk melihat Ji Guanlan. Tidak sulit untuk melihat dari mata mereka bahwa mereka berdua sedikit bingung. Apa kau gila? Bagaimana jika musuhmu datang mencarimu? Apa kau tidak takut rumahmu akan dirampok? Zhou Songyin mengumpat. Bisakah kau setidaknya meninggalkan seseorang untuk menjaga rumah? Saat waktu pertempuran yang menentukan semakin dekat, suasana di medan perang Kyushu menjadi semakin hidup. Hanya tinggal 1 hari lagi sebelum batas waktu yang diberikan Hao Qianjue. Ya, arus orang di medan perang Jiushu jelas meningkat pesat, dan ada banyak orang di mana-mana. Banyak kekuatan telah datang. Salah satunya adalah kekuatan tertinggi di medan perang Jiushu, dan yang lainnya adalah bintang super yang telah menciptakan rekor 10.000 kemenangan berturut-turut. Pemandangan seperti ini jarang terjadi dalam 1000 tahun, jadi telah menarik banyak orang untuk datang. Tetapi mengapa tidak ada berita tentang Xiao Nunu begitu lama? Dia tidak akan datang, kan? Jika dia tidak datang, itu sama saja dengan membodohi semua orang di negeri dongeng Jiushu. Maka semua prestasinya di medan perang 1000 kemenangan akan menjadi bahan tertawaan, dan namanya akan dipaku di tiang aib. Benar sekali, masalahnya telah menjadi begitu besar, baik Xiao Nunu maupun Hao Qianjue tidak dapat mundur di tengah jalan. Di rumah bangsawan yang dibangun di tepi danau, Feng Jiu, Yi Nianer, Yao Jianyun dan yang lainnya menunggu dengan cemas. 1 hari. Batas waktu yang ditetapkan Hao Qianjue hanya tersisa 1 hari. Tetapi pada saat ini, tidak ada pergerakan di Tianhuangtu. Penatua Feng Jiu, apakah kau ingin bertanya tentang situasi di dalam badan Ratu Phoenix?
Yin Yaner bertanya dengan ragu-ragu. Feng Jiu ragu-ragu sejenak, lalu menggunakan teknik transmisi suara. Nyonya Ratu Phoenix, kapan Tuan Xiao Nunu bisa keluar? Perang sudah dekat, dan kabarnya Hao Qianjue akan meninggalkan medan perang Jiushu besok. Jika Tuan Xiao Nunu tidak muncul di medan perang Wansheng, maka pertempuran ini akan dibatalkan. Dibatalkan, hanya dalam hal catatan. Namun bagi dunia, Xiao Nunu kalah. Karena Xiao Nunu tidak berani muncul. Adapun alasannya, tidak ada seorang pun yang peduli. Seluruh alam abadi Jiushu tengah menantikan pertarungan puncak yang terjadi sekali dalam 1000 tahun ini. Di dalam peta Tian Huang, Ratu Taiyu Huang menerima pesan dari Feng Jiu, tetapi dia tidak membalas. Sebaliknya, dia menatap Xiao Nunu di depannya. Selama lebih dari sebulan, Ratu Taiyu Huang telah menjaga di sini. Kondisi Xiao Nunu selalu stabil. Ini belum berakhir. Ratu Taiyu Huang juga menggunakan metode transmisi suara untuk memberitahu Feng Jiu tentang situasi di dalam. Dia berkata, sekarang kamu akan menyampaikan pesan ke medan perang Jiushu atas nama Xiao Nunu. Pertempuran antara dia dan Hao Qianjue akan ditunda selama 3 hari. Jika Hao Qianjue tidak setuju, pertempuran akan dibatalkan. Baiklah, aku mengerti. Feng Jiu menjawab. Tepat saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari panggung batu di depan. Tidak perlu, besok. Tidak perlu, besok saja. Suara tenang terdengar dari panggung batu. Ratu Taiyu Huang mengangkat matanya yang indah dan menatap ke depan. Sosok muda yang duduk di panggung batu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya kemasan cemerlang mengalir di matanya. Kemudian, ledakan keras meletus antara langit dan bumi, dan gelombang panas yang kacau dan melonjak meledak dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Kemudian, bayangan burung Phoenix kuno yang besar terbang keluar dari gelombang panas yang melonjak. Pekik, sayap burung Phoenix kuno bergetar, dan hembusan udara yang keluar mengguncang bumi. Dunia di peta Tian Huang terus bergejolak. Aura yang sangat kuat terpancar dari badan Xiao Nunu, dan Ratu Taiyu Huang di antara penonton menunjukkan sedikit keterkejutan. Tahap tengah alam Kaisar Abadi. Tampaknya perpaduan kekuatan cukup bagus. Hanya dalam waktu sebulan, Xiao Nunu sekali lagi mencapai terobosan di alam. Terlebih lagi, Ratu Taiyu Huang jelas dapat merasakan bahwa aura alam Kaisar Abadi tingkat menengah ini sudah cukup untuk menghancurkan makhluk apapun di alam yang sama. Bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa orang di tahap akhir alam Kaisar Abadi. Wow! Gelombang panas melonjak, api Phoenix menari-nari, Xiao Nunu berdiri, dan api berwarna-warni menyala di luar badannya. Setelah melihat ke arah Taiyu Huang di bawah, dia berkata dengan ringan, beritahu orang-orang di medan perang Jiushu bahwa aku akan tiba di medan perang Wansheng tepat waktu besok. Pada saat yang sama, di luar Tian Huangtu, suara Xiao Nunu langsung menembus batasan Tian Huangtu dan mencapai telinga Feng Jiu, Yin Yaner, dan yang lainnya. Tuan muda sudah bangun, kata Yin Yaner dengan mata berbinar-binar karena terkejut. Ya, Feng Jiu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia berbalik dan menatap Yao Jianyun di belakangnya. Nona Yao, terima kasih telah menyampaikan pesannya. Baiklah, Yao Jianyun tidak banyak bicara. Ia berbalik dan keluar dari rumah bangsawan itu. Dalam gambar Tian Huang, Xiao Nunu perlahan berjalan menuruni panggung batu. Dibandingkan dengan lebih dari sebulan yang lalu, aura yang dipancarkannya telah meningkat lagi. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya Ratu Taiyu Huang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, aku baik-baik saja, aku tidak merasa tidak nyaman dimanapun. Itu bagus. Dalam pertempuran besok, lakukan yang terbaik. Akan lebih baik jika kamu bisa menang. Jika kamu tidak bisa menang, jangan khawatir. Butuh waktu bagimu untuk memulihkan kekuatanmu sebelumnya sepenuhnya. Aku tahu. Ya, Ratu Taiyu Huang tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau membuatku menunggu begitu lama. Kata Xiao Nunu. Ada sedikit kelembutan di mata Ratu Taiyu Huang. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan suara pelan, waktu yang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun juga, kita telah menunggu selama 900 tahun. Medan perang Jiushu. Menjelang pertempuran yang menentukan, semua orang akhirnya menunggu jawaban Xiao Nunu. Besok, aku akan tiba di medan perang Wansheng tepat waktu. Begitulah tanggapan Xiao Nunu.
Semua orang di medan perang Kyushu tidak dapat menahan napas lega. Tampaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Mereka yang sebelumnya mengancam bahwa Xiao Nunu akan mundur malah mendapat tamparan di wajah. Sudah lebih dari sebulan, dan Xiao Nunu akhirnya merespons. Jangan terlalu cepat senang. Itu hanya akan dihitung jika dia muncul di medan perang Wansheng besok. Mungkin dia kabur hari ini. Kurasa kau hanya bersikap keras kepala. Jika kau melihat penampilannya di medan perang Qiansheng, kau tidak akan pernah mengatakan itu. Benar sekali, Xiao Nunu pasti akan pergi. Negeri dongeng Jiushu, Daozu, Istana Suci Suanyuan. Oh, Zhou Songyin duduk di alun-alun puncak utama, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak jauh darinya, orang suci Taiyu Jiguanlan tidak berbicara selama beberapa hari. Istana Suci Suanyuan tidak pernah sepi seperti ini sebelumnya. Di seluruh sekte, selain dari kedua saudara ini, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan para murid yang membunuh iblis dan mempertahankan Dao di medan perang alam iblis telah meminta cuti dan langsung pergi ke medan perang Jiushu. Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan, tetapi aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Kata Zhou Songyin. Tatapan mata Jiguanlan dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu bicara lagi. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku punya keberanian untuk memulai semuanya lagi. Yah, karaktermu telah ditempa menjadi semakin ulet. Aku sangat senang untukmu, saudaraku, tetapi aku ingin mengatakan. Tidak perlu dikatakan lagi, aku sangat berterima kasih padamu untuk hari-hari ini. Jika kamu tidak berada di sisiku sepanjang waktu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Mulai sekarang, kamu Zhou Songyin hanya perlu mengatakan sepatah kata, dan aku, Jiguanlan, akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Aku sangat tersentuh, sungguh. Zhou Songyin menepuk dadanya dengan air mata di matanya, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa pertempuran puncak antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue akan dimulai besok, dan aku ingin menyaksikan pertempuran itu di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, Jiguanlan tidak bisa menyembunyikan tatapan matanya yang ingin membunuh seseorang dengan pisau. Zhou Songyin melanjutkan, benar, kalau kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan. Bahkan tidak ada seorang pun di tempat terkutuk ini. Berhentilah menjaganya dan ikutlah denganku. Niat membunuh Jiguanlan semakin kuat. Zhou Songyin tanpa sadar mundur beberapa langkah, ini adalah pertarungan antara dua rivalmu dalam cinta. Tidak peduli siapa yang mati, itu tidak akan menjadi hal yang buruk untukmu. Pikirkanlah, kamu dan kedua orang itu memiliki hubungan yang hebat. Yang satu adalah tunangan Jiu Yue Yuan, dan yang lainnya adalah kekasih Jiu Yue Yuan. Sebagai pengejar Jiu Yue Yuan, kamu tidak punya alasan untuk tidak hadir. Jiguanlan tampaknya tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Pihak lain tampaknya ada benarnya apa yang dikatakannya. Melihat niat membunuh di mata Jiguanlan telah sedikit menghilang, Zhou Songyin diam-diam menghela napas lega. Dia menyerang saat besi masih panas dan melanjutkan, kalian bertiga semuanya berputar di sekitar Jiu Yue Yuan. Sudah saatnya bagi kalian untuk mengakhiri hubungan ini. Kehadiran kalian sebagai penonton dapat dianggap sebagai partisipasi di dalamnya. Ketika menyebutkan hubungan ini, Jiguanlan tidak dapat menahan perasaan sedih. Dia berbalik, mengepalkan tinjunya, dan bergumam, aku tidak bisa mendapatkan cinta yang aku inginkan, tetapi aku tidak bisa melepaskannya. Aku pantas mendapatkannya. Seketika, Jiguanlan menatap langit biru, baiklah, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Mata Zhou Songyin berbinar. Sejujurnya, dia mengagumi kefasihannya sendiri. Sayang sekali kalau mulutnya tidak digunakan untuk menjadi pelobi. Tapi sekarang aku satu-satunya yang tersisa di Istana Suci Suanyuan. Jika aku pergi, tidak akan ada yang menjaga formasi perlindungan sekte. Jika musuh menyerang, aku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Istana Suci Suanyuan adalah pasukan kelas 1 di Daozu. Siapa yang begitu buta sehingga berani menyerang? Selain itu, semua makhluk abadi di Jiushu sekarang fokus pada medan perang Jiushu. Siapa yang peduli dengan mereka? Ayo, jika kita terlambat lebih lama lagi, kita akan benar-benar kehilangannya. Setelah mengatakan itu, Zhou Songyin langsung memanggil senjata sihir terbang. Baiklah, ayo berangkat.
Ji Guanlan tidak ragu lagi, dan bersama Zhou Songyin, dia melangkah ke atas senjata sihir terbang, lalu meninggalkan alun-alun puncak utama. Sekitar setengah jam, sebuah tim yang terdiri lebih dari 100 orang muncul di kaki gerbang gunung Istana Suci Xuanyuan. Tuan Hansu, menurut mata-mata, Istana Suci Xuanyuan saat ini tidak dijaga, hanya tersisa formasi pelindung yang tidak berguna. Betapa hebatnya Istana Suci Xuanyuan. Bahkan tidak ada yang menjaga rumah itu. Mungkinkah mereka tidak menganggap serius sekte setan hitam kita? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi pelindung ini? Laporkan kepada Tuan Hansu, formasi pelindung yang tidak dijaga itu dapat dihancurkan paling lama dalam waktu setengah hari. Baiklah, pecahkan cangkang kura-kura ini untukku, kosongkan semua barang berharga di dalamnya, lalu bakar semuanya. Si tua Yu Xiao ini telah memberiku kesempatan seperti itu, aku tidak akan pantas menyandang namaku jika aku tidak mencuri rumahnya. Sekte Xuanyin. Di atas atap pilar batu raksasa ribuan kaki di atas tanah. 6 dinding penghalang spiritual menghalangi atap Ling Qiao ini. Di dalam penghalang, Jiu Yue Yuan berdiri tinggi di langit, busur ilahi bulan guntur di tangannya terbuka membentuk bulan purnama, dan anak panah peri giok guntur diletakkan di busur tersebut. Mata indah Jiu Yue Yuan tampak penuh tekad, lalu dia melepaskan anak panah. Swiss. Panah giok petir berubah menjadi meteor dan melesat keluar, lalu menghantam keras dinding spiritual penghalang di depan. Duar. Gelombang udara yang dahsyat menyapu, dan kekuatan panah yang kuat terkonsentrasi pada satu titik dan meledak. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul, dan retakan kecil muncul di penghalang. Retakannya tumbuh dari tipis menjadi tebal dan menyebar dengan cepat. Dengan suara bang, penghalang segi 6 itu meledak secara bersamaan. Cahaya dan bayangan beterbangan di seluruh langit, seperti sekawanan kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Jiu Yue Yuan terjatuh kembali ke tanah dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia memanggul busur ilahi bulan guntur di punggungnya dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan Jiu Yue Yuan. Aku tidak menyangka kau bisa menembus penghalang yang kubuat. Ini benar-benar mengejutkanku. Tuan, wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit berubah, dan dia berhenti tanpa sadar. Orang yang datang adalah pemimpin sekte Xuanyin, Xuan Wang Jushi. Xuan Wang menatap orang itu dan berkata dengan putus asa, kau seharusnya tahu bahwa aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jiu Yue Yuan menjawab, aku tahu. Xuan Wang bertanya lagi, apa hubunganmu dengan Xiao Nunu? Mungkin kita berteman. Jiu Yue Yuan ragu sejenak, lalu menjawab. Dia tidak yakin apakah dia dan Xiao Nunu bisa dianggap teman. Hanya itu. Xuan Wang jelas tidak mempercayainya. Dia adalah guru Jiu Yue Yuan dan dia mengenalnya dengan baik. Jiu Yue Yuan selalu menjadi orang yang sangat stabil secara emosional. Apapun yang terjadi, dia selalu bisa tetap tenang. Namun, sejak kembali dari medan perang alam iblis terakhir kali, kondisi Jiu Yue Yuan jelas tidak baik. Kali ini setelah kembali dari medan perang Kyushu, ia telah kehilangan ketenangan aslinya. Jika mereka hanya teman biasa, Jiu Yue Yuan tidak akan begitu marah. Kekhawatiranmu tampak jelas di wajahmu, kata Xuan Wang. Jiu Yue Yuan mengerutkan bibir merahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu pihak lain. Setelah sedikit ragu, Jiu Yue Yuan berkata, Tuan, saya telah dikutuk oleh klan iblis. Kutukan. Kutukan siapa? Iblis penipu. Apa? Mendengar nama ini, bahkan wajah Xuan Wang berubah drastis. Dia tiba-tiba menjadi gugup, kutukan jenis apa? Nasib iblis. Malapetaka hidup dan Mahtei. Saat dia berbicara, Jiu Yue Yuan mengangkat lengan kirinya, dan pola sihir aneh muncul di lengan bawahnya seputih batu giok. Pola ajaib itu memancarkan cahaya merah, lalu pola kupu-kupu kecil dan misterius muncul diam-diam. Saat melihat pola ajaib itu, ekspresi Xuan Wang menjadi lebih serius. Dia tentu saja mengerti betapa hebatnya penipu itu. Sekalipun seluruh kekuatan semua orang di sekte Xuanyin digunakan, kutukan ini tidak dapat dipatahkan. Rekan Taoisku adalah Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan tidak lagi menyembunyikannya. Xuan Wang menghela napas panjang lalu mengangguk. Dia akhirnya tahu alasannya. Setelah hening sejenak, sorot mata Xuan Wang menjadi lebih tajam, dan dia berkata, meskipun malapetaka hidup dan Mahtei iblis itu kuat, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya.
Jiu Yue Yuan tercengang. Xuan Wang melanjutkan, sekarang kekuatan kutukan itu belum diaktifkan, masih ada secercah harapan. Selama Hao Qianjue membunuh Xiao Nunu, bencana ini secara alami akan teratasi. Jiu Yue Yuan tampaknya telah menebak pikiran Xuan Wang. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa berpikir, tapi sepertinya aku sedikit menyukainya. Xuan Wang tercengang. Suka dia? Bagaimana ini mungkin? Itu hanya ilusi yang diberikan kepadamu oleh nasib hidup dan mahtai iblis. Xuan Wang menjelaskan, itu bukan ilusi. Jiu Yue Yuan berkata dengan tegas, karena aku menyukainya sebelum kita bertemu dalam malapetaka hidup dan mahtai iblis. Xuan Wang tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dia tahu bahwa sebagai guru Jiu Yue Yuan, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Jika kamu dan Hao Qianjue tidak bertunangan, aku ingin meminta kepala istana Yu Xiao untuk membantu mempertemukanmu dan Xiao Nunu, tetapi keadaan sudah seperti ini dan kamu tidak punya pilihan lain. Tuan, tidakkah kamu ingin aku mencarinya? Tanya Jiu Yue Yuan. Baiklah, begitu malapetaka hidup dan mahtai iblis terjadi, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Ada terlalu banyak faktor yang perlu kamu pertimbangkan. Sebagai perbandingan, Hao Qianjue mungkin bukan orang yang paling cocok untukmu, tetapi dia adalah pilihan terbaikmu. Kata Xuan Wang dengan sungguh-sungguh. Kupikir guru akan menghormati pilihanku. Jiu Yue Yuan tampak sedikit kecewa. Xuan Wang tersenyum getir, saya benar-benar minta maaf, saya tidak bisa membiarkanmu pergi ke medan perang Jiushu. Xiao Nunu tidak akan sebanding dengan Hao Qianjue. Kemahtiannya di tangan Hao Qianjue adalah akhir yang paling ideal. Saya tahu guru melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Jiu Yue Yuan tidak bermaksud menyalahkan Xuan Wang. Dia tentu tahu apa yang dipikirkan orang lain. Dia tidak punya alasan untuk menyalahkan pihak lain. Tetapi, Tuan, Anda seharusnya tidak dapat menghentikan saya. Saat kata-kata itu terucap, tanda peri muncul di antara kedua alis Jiu Yue Yuan, dan aura yang kuat meledak dari badannya. Panah giok petir kembali ke punggung Jiu Yue Yuan, dan kemudian, panah giok petir terbelah menjadi 10, seperti burung merak yang merentangkan ekornya, melebar ke kedua sisi. Pada saat yang sama, cahaya merah tua mewarnai ke-10 anak panah itu, dan setiap anak panah tampak diselimuti oleh api merah. Hah! Xuan Wang menunjukkan ekspresi heran, apa ini? Jiu Yue Yuan berkata, Tuan, bukan saja aku telah terkena malapetaka hidup dan mahtai iblis, tetapi aku juga mendapatkan batu ajaib aneh yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Setelah beberapa hari mencoba, aku hampir tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatannya. Kau merasakan napas yang keluar dari Jiu Yue Yuan, Xuan Wang menjadi semakin tidak berdaya. Tidak heran pihak lain mampu menghancurkan penghalang yang telah ia buat dengan tangannya sendiri. Ternyata ia telah meminjam kekuatan batu ajaib tersebut. Apakah itu sepadan untuk Xiao Nunu? Aku tidak tahu apakah itu sepadan, tapi aku hanya ingin pergi. Jawab Jiu Yue Yuan. Apakah kamu tidak takut menyesalinya? Menyesalinya jika kamu mau. Aku mengakuinya. Xuan Wang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu memberi jalan kepadanya, silakan. Aku harap kamu bisa mengejar ketinggalan. Tuanmu hanya berharap kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini di masa depan. Terima kasih, Tuan. Jiu Yue Yuan kemudian menyimpan busur ilahi Ting Yue dan anak panah abadi Ting Yu, dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xuan Wang, lalu dia bergerak dan menghilang ke dalam kehampaan. Keesokan harinya, medan perang Kyushu akhirnya memasuki hari yang sangat dinantikan, yaitu pertempuran yang menentukan. Saat hari mulai menyingsing, banyak sekali orang telah berkumpul di medan perang Wansheng. Bersambung.